Oke sayang, we continue our next topic about classification of living things. Number 6, tingkatan takson. Nah, adapun dalam tingkatan takson ini, yang pertama, memberikan nama ilmiah pada makhluk hidup berdasarkan tingkatan klasifikasinya. Nomor 2, klasifikasi dilakukan secara bertingkat. Number 3, setiap tingkatan klasifikasi disebut takson. Number 4, semakin tinggi tingkatan takson, maka semakin sedikit persamaan cirinya. Semakin rendah tingkatan taksonnya, semakin banyak persamaan cirinya tadi. Oke. Key points. There is a great diversity of living things on the earth. They can be classified based on characteristics such as shape and body structure and how they develop or evolve. Jadi ada banyak sekali keanekaragaman makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri seperti bentuk dan struktur tubuh dan bagaimana cara perkembangbiakan. Next, living things can be classified into different kingdoms. Example, plant and animal kingdoms, which are subdivided into smaller groups such as family, genus, and species. Jadi, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kerajaan. Nah, di sini yang termasuk adalah kerajaan tumbuhan maupun kerajaan hewan, yang mana nantinya akan dibagi lagi ke dalam kelompok-kelompok kecil seperti suku, marga, dan jenis. Oke, adapun topik lanjutan untuk materi kita pada hari ini. Number 6 itu menentukan urutan tingkatan takson. Number 7 menjelaskan tata cara pemberian nama ilmiah. Number 8 tentang menyebutkan contoh nama makhluk hidup yang tepat. Di sini adapun tingkatan takson untuk in English for animal kingdom, phylum, class, order, family, and genus. And the last is species. For plant, there is kingdom, division, class, order, family, genus, and species. So this is different between animal and plant. Itu ada terletak di phylum dan division. Got it what I mean? Oke sayang, untuk bahasa Indonesianya, hewan itu ada yang pertama, yang paling besarnya adalah dunia, phylum, kelas, bangsa, suku, marga, dan yang terakhir adalah jenis. Yang untuk tumbuhan, dunia, divisi, kelas, bangsa, marga, dan yang terakhir adalah jenis. Nah, di sini terdapat perbedaannya sama halnya dengan dalam bahasa Inggris, yaitu phylum dan divisi. Dan untuk yang ke bawah setelah phylum dan divisi itu sama ya. Di sini Miss ingin memberikan kiatnya, yaitu King Philip came over for grape soda. Nah, di sini special for English, untuk bahasa Inggris, King Philip came over for grape soda. Dan this is for animal. Dan for plant itu King David came over for grape soda. K itu kingdom, P itu phylum for animal, sedangkan D itu division for plant, dan O order, F family, G genus, and the last S species. Oke, got it right? Nah, for bahasa Latin itu ada regnum, phylum, classes,
ordo, familia, genus, and the last is species. For yang tadi itu for animal, nah now for plant ya. Sama saja ya sayang ya, perbedaannya di sini hanya filum dan divisi. Ya. Setelah regnum itu ada divisi, classes, ordo, familia, genus, and the last is species. For example, this is the animal, animalia itu termasuk dari regnum ataupun kingdom maupun dunia. Sedangkan chordata itu termasuk, nah di sini ada yang tahu chordata itu termasuk yang filum apa divisi? Hah? Kurang jelas. It's not clearly. Ya, di sini for animal. Jadi jawabannya adalah filum. Nah, filumnya di sini adalah chordata, klassisnya mamalia. Sedangkan yang carnivora itu adalah untuk ordo, yang felida itu adalah familia, yang genusnya itu adalah Felis. Nah, untuk spesies itu adalah Felis domestica, nama Latin dari kucing. Dan itu lantai itu adalah kingdom atau dunia atau regnum. Spermatopita itu adalah divisi, ya benar sekali, divisi. Liliopsida itu adalah classis, coales adalah ordo, familianya adalah Poaceae, dan genus itu adalah Oryzae. Nah, yang terakhir itu adalah spesies Oryza sativa. Nah, ini nama Latin dari tanaman padi. Got it what I mean? If you have any question, let me know. Okay? Nah, di sini note. Urutan tersebut didasarkan atas persamaan ciri yang paling umum, kemudian makin ke bawah persamaan ciri semakin khusus dan perbedaan ciri semakin sedikit. Nah, maksudnya di sini dari regnum ataupun dunia ataupun kingdom, jadi semakin ke bawah persamaan cirinya akan semakin khusus dan semakin sedikit. Oke, jadi untuk melatih kemampuan anak MIS, apakah anak MIS paham? Do you understand about topic today? So you can do this exercise. Nah, jadi anak MIS diharapkan bisa menentukan urutan tingkatan takson secara berurutan yang A, B, C, D, E until G. This is for animalia or animal, and then this is for plant, untuk tumbuhan, taksonomi potato. Oke sayang, we continue about next topic, number 7. How do we name species in science? Ternyata ada kriteria tertentu ya dalam penamaan nama makhluk hidup dalam pembelajaran IPA. Do these animals belong to the same species? Nah, apakah kedua banteng ini sama jenisnya? Ada yang tahu? Ya, this is African buffalo and the American buffalo are an example of two different species that share a common name. Jadi yang ini adalah banteng Afrika dan yang satu lagi adalah banteng Amerika. Keduanya termasuk jenis yang berbeda yang memiliki nama umum. Itu adalah nama umum. Nah, how do we name species in science? Naming species atau tata nama ganda kita sebut binomial nomenclature. Binomial nomenclature. Nah, di sini ada kriteria khusus dalam binomial nomenclature. Yang pertama, tata cara pemberian nama dikenal dengan istilah binomial nomenclature atau tata nama ganda yang dibuat oleh Carolus Linnaeus. Berdasarkan sistem tersebut, setiap spesies diberi nama dengan dua kata dalam bahasa Latin.
Kata pertama menunjukkan nama marga atau genus, dan kata kedua merupakan petunjuk jenis atau spesies. Nah, untuk lebih pahamnya, silahkan lihat slide berikut ini. For scientific names, each species is given a scientific name in Latin. Jadi, masing-masing jenis makhluk hidup itu ada nama latinnya. Digunakan supaya tidak bingung dan tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, adapun the scientific name has two parts and is written in italic. Jadi terdiri dari dua suku kata. Nah, jika dikerjakan atau ditulis atau diketik di komputer, handphone maupun gadget dan yang lainnya itu harus dimiringkan atau italic. Nah, jika ditulis tangan, maka wajib digaris bawahi per kata. This is for example, Cinereus Kever. Nah, jika tadi nama umumnya African Buffalo, American Buffalo, itu ada banteng Afrika dan banteng Amerika. Nah, untuk African Buffalo itu ada Cinereus Kever. Untuk Cinereus itu menunjukkan genus atau marga, sedangkan Kever itu menunjukkan spesies atau jenis. Dan tulisannya karena berhubung Miss Mita menggunakan komputer, jadi harus dimiringkan. Got it what I mean? If you have any question, let me know. Okay? Jadi untuk suku kata yang pertama, dapat anak bisa lihat bahwa hurufnya diawali dengan huruf kapital. Sedangkan suku kata keduanya diawali dengan huruf kecil. Oke? I hope you can understand. Oke sayang, for more example for scientific names. Wow. Ya, ball python. Jadi di sini ada ular piton ya. Yang jenisnya itu adalah Piton regius. Piton regius. Perhatikan penulisannya. Sudah sesuai belum dengan tata nama ilmiah? Ya, sudah sesuai ya sayang. Oke, this is polar bear. Scientific name is Ursus maritimus. Wow, this is delicious. The scientific name for mango, Mangifera indica. Wow. Durian. Scientific names durian, Durio zibetinus. Oke sayang, silahkan anak Miss untuk keempat makhluk hidup ini ditulis nama, bagaimana penulisannya jika ditulis di dalam buku atau ditulis tangan. Bagi anak Miss, silakan kerjakan latihan berikut ini. Ubahlah nama ilmiah berikut sesuai dengan tata nama ganda pada makhluk hidup atau binomial nomenclature in English. Silahkan anak Miss kerjakan di buku tulisnya dan nanti akan Miss periksa ya apakah benar jawaban anak Miss tentang penulisan tata nama ilmiah berikut, yaitu adalah jagung, mawar, dan yang terakhir adalah harimau. If you have any question, let me know. Don't forget, don't be shy, okay? This is key point for today. The Linnaeus system puts living things into taxonomic groups that show their natural relationship. Jadi, Bapak Carolus Linnaeus tadi memasukkan makhluk hidup ke dalam tingkatan taksonomi. Nah, adapun tingkatan taksonomi yaitu kingdom, phylum or division, class, order, family, genus, and species in English.
Ya, ini dalam bahasa Inggris. For bahasa Latin, regnum, phylum or divisio, classis, ordo, familia, genus, dan species. Nah, untuk yang bahasa Indonesia itu ada dunia, phylum atau divisi, kelas, bangsa, suku, marga, dan jenis. Anak Nis masih ingat ya, kalau untuk phylum itu special for animal, dan for divisi itu special for plants, untuk tumbuhan. Oke? Nah, each species is given a two-part scientific name. Jadi tiap jenis makhluk hidup itu memiliki nama Latin atau nama ilmiah yang terdiri dari dua suku kata. Oke sayang, I hope you understand about topic today, dan please do your task and submit and send to this link. Yes, link in our group. So I think that's all. Thank you for your watching my video and your attention. Let's closing our program by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis, please. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin. Oke sayang, do your best and keep hamasah. See you next meeting.